One Pride Fight Night 61 Fight of Champion. Kali ini saya ditemani sang juara di kelas flyweight Jeremy Siregar dan sang becak lau Suwardi sebagai penantangnya. Udah nggak sabar kita semua ya. Nah, kali ini adalah rematch yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pencinta bela diri di Indonesia ya. Ini akan menjadi suatu rematch yang memorable karena pada awal pertarungan pertama, kita tahu bahwa pertarungan pada saat terakhir, pada saat Jeremy sudah mulai mendominasi, terus Jeremy terlalu overreaktif, terlalu bersemangat, akhirnya malah terkena kuncian oleh Suwardi dengan kuncian tangan, ya kan? Akhirnya kemenangan diperoleh oleh Suwardi dan menurut dari Jeremy, apa yang terjadi dulu itu kenapa, ya? Dan apakah sudah siap menghadapi hal ini? Pertama sekali ketemu sama Mas Suwardi, saya memang jujur kurang persiapan juga. Kemudian saya karena kurang konsentrasi, terlalu terburu-buru karena lihat dia udah bonyok. Saya langsung pengen cepat-cepat selesai. Akhirnya dia juga ternyata masih konsentrasi. Akhirnya saya kecolongan di sana. Nah, bentar. Nah, bagaimana dengan rematch ini ya? Dengan rematch ini, apakah akan seperti itu atau ada perubahan strategi? Tentunya kita sudah semakin mempersiapkan diri ya. Tentunya kita juga akan semakin tenang bermainnya, akan semakin fokus. Apa yang terjadi dulu, mudah-mudahan fight berikutnya nanti besok malam tidak akan terjadi lagi dari saya. Biasanya para fighter selain fight, dia juga akan memancing mental nih. Nah, dengan cara seperti apa nanti kira-kira memancing mental dari sini supaya melakukan kesalahan lagi sehingga bermainnya bisa diambil lagi seperti kemarin? Kita arahin ke tempat yang sasaran. Kalau memang ikannya terkecoh ya bisa kena, kalau enggak ya bersabar gitu Pak. Kira-kira gimana nih? Ini emosinya yang bisa dimanfaatkan? Kalau nggak salah dari dulu emang emosi terus sampai sekarang. Emosi terus ya? Emosi terus ya. Oh gitu. Jadi sedikit bicara banyak emosi gitu. Nah, tapi sebelumnya saya pengen ngucapin nih selamat kepada Pak Jeremy juga terah. Oke. Putrinya udah lahir. Putra putri. Putra udah lahir. Dan selamat datang nih bapak-bapak klub ya. Kemudian jadi pembakar semangat dan besok Sabtu kita benar-benar habis-habisan ya. Selain itu kita juga udah tahu ya bahwa Suwardi di sini memiliki kuncian-kuncian yang mematikan. Ya, kuncian-kuncian yang mematikan ini tentunya akan jadi membahayakan, ya kan? Membahayakan dari Jeremy. Apakah Jeremy siap mengantisipasi jika terjadi ground fighting? Ya betul, saya akan lebih fokus untuk lebih ke counter attack-nya dia ya. Dia siapa yang nggak tahu kalau Suwardi udah pegang kendali di bawah, semuanya bisa kena, bisa terjadi. Tapi saya juga sudah belajar dari kesalahan, saya akan memperbaiki diri saya sendiri juga. Apa sih kelemahan dari kekuatan dan kelemahan dari Suwardi? Kalau kekuatannya dia ya udah jelas, dia rajanya king of the ground ya. Kalau kekurangannya mungkin menurut saya hampir semua. Kalau sudah masuk di One Pride sudah bagus-bagus semua. Kekurangannya ya paling tipis-tipis, nggak ada lagi lah. Oh jadi iya, bagus semua ya? Sudah bagus lah semuanya. Kalau dari Suwardi sendiri, apa yang bisa dilihat, kesempatan apa yang bisa diambil? Karena kita tahu bahwa Jeremy adalah pegulat yang baik di bawah, dan juga striker yang handal. Terbukti Adi Ruminto aja di finish di posisi atas. Jeremy itu pada pertemuan pertama dengan saya itu juga kan sebenarnya pemain pengganti juga. Saya juga sempat kaget, sempat bingung karena waktu kita terbatas untuk mempelajarin bagaimana kelebihan dan kekurangan Jeremy. Nah, begitu sekarang udah tahu ternyata ya luar biasa. Apalagi bahkan sekarang Road to UFC ya. Sekarang kan memegang sabuk di flyweight, terus sempat terpilih di Road to UFC. Sudah pasti kan upgrade ilmunya udah luar biasa kan. Betul. Hampir saya nggak melihat sisi apa ya jeleknya di mana, sisi kurangnya di mana. Saya berusaha bisa mengambil momentum yang tepat aja paling. Oh, oke. Jadi kalau dilihat dari Suwardi, apa yang bikin nanti Suwardi bakal menang dari Jeremy? Yang pasti keyakinan. Terus yang kedua kita punya tekad yang sama ya, kami berdua kan punya keluarga, itu jadi motivasi banget. Kita pengen nunjukin. Terus
ini kan bertepatan dengan 1 abad PSHT juga. Saya pengen memberikan kado yang terbaik buat PSHT. PSHT ya. Ya itu dia. Apa cukup keyakinan doang? Pasti yang paling pertama harus yakin dari kita diri sendiri dulu. Udah betul yang dibilang Mas Wardi. Oh, cukup ya. Saya juga udah yakin sama diri saya sendiri. Saya ingin membanggakan keluarga saya, terutama saya baru mempunyai anak. Saya ingin memberikan hadiah ini kepada anak saya. Dan juga tim saya yang sudah setiap hari tanpa lelah melatih saya. Oke, sekarang gini, apa yang membuat Jeremy yakin nih bakal ngalahin Suwardi? Gitu apa? Itu, saya yakin sama diri saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maksudnya gini, maksudnya saya benar, dua-duanya yakin saya tahu. Tapi yang saya pengen tahu, kenapa dari segi teknis, apa yang membuat kira-kira Jeremy yakin bakal menang dari Suwardi di rematch ini? Kalau saya yakin sama tangan saya aja sih. Oh, pukulan? Iya. Pukulannya. Pukulan lebih keras jadinya? Ya bisa dibilang begitu ya. Oke. Pukulannya lebih keras katanya. Gimana? Keras aja nggak cukup sih. Harus tahan lama juga gitu kan. Oh, keras nggak cukup, mesti tahan lama. Jadi pentingan mana, keras sama tahan lama? Dua-duanya penting. Oke. Tapi kan ketahanan otot juga penting juga. Jadi siapa sekarang sih siapa yang bisa memanfaatkan momentumnya itu yang terbaik. Tapi saya masih yakin saya bisa memenangkan pertarungan karena ada hal yang tidak dimiliki Jeremy yang saya milikin. Apa itu? Ya kuncian lah Pak, kan kuncian. Ketahanan otot. Oke. Jadi kuncian yang akan menjadi senjata andalan terutama ya. Betul. Dan kira-kira dia bisa nggak ngadepin kuncian dari Suwardi? Kalau untuk sebuah pertandingan kita kan harus nyoba terus. Sudah pasti kan Jeremy pasti nggak akan mau saya kunci pasti kan. Ya tapi kan saya berusaha sebaik mungkin semampu saya dan apa yang udah saya training camp selama ini persiapan melawan Jeremy kita akan praktekkan di atas ring besok Sabtu besok. Oke, kira-kira dia nggak akan kesulitan atau akan bagaimana untuk ngadapin kuncian-kuncian apa dengan strategi barunya? Mungkin awalnya enggak, tapi lama-lama kesulitan. Gitu. Oh, mulai kacau ya? Iya. Jadi kira-kira ini bisa akan terjadi di berapa ronde nih? Saya pengen menikmatin pertandingan ya. Saya pengen kayak mempertontonkan ke pemirsa pecinta One Pride bahwa MMA itu seperti ini. Ada atas, ada bawah, ada takedown. Saya pengen cuman kalau memang pada ronde 1 atau 2 saya dapat kuncian atau bisa meng-KO atau bisa apa yang finish Jeremy, yaitu bonus kerja keras saya selama ini. Oke, terakhir apa yang mau disampaikan? Terakhir jaga kesehatan, kita tinggal menunggu hari. Kita akan habis-habisan di atas ring nanti Jer. Terus tapi apapun yang terjadi kita tetap kawan, tetap sohib. Terus ya sportif. Untuk Suwardi, kira-kira apa yang mau disampaikan? Mudah-mudahan nanti kita fight berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, semua bisa week in, semuanya bertanding dan selesai bertanding kita tetap bisa berteman. Oke, sportivitas harus tetap dijaga ya. Dan juga sportivitas paling utama. Tidak hanya sportivitas, tapi juga di dalam sportivitas itu ada fighter, ada pelatih, corner, manajer, penonton, pendukung, supporter dan seluruh atributnya. Kita harapkan nanti akan berjalan dengan lancar, aman ya. Dan salah satu akan jadi pemenang yang menjadi juara flyweight sebenarnya. Rematch yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. One Pride untuk Indonesia.